Oke, selamat pagi adik-adik semua. Sebagai informasi dari minggu kemarin tentang materi kita untuk minggu ini dan kedepannya, karena belum ada paket kuota dari kementerian, jadi mungkin kita akan pembelajarannya tetap menggunakan classroom, tetapi untuk materinya nanti Pak buatkan dalam video pembelajaran yang singkat ya. Mudah-mudahan kalian dapat pelajari. Ya, kita lanjut seperti yang pada Zoom sebelumnya, yaitu tentang memahami tentang sel, ring, worksheet yang mana. Kemudian kita belajar juga tentang menghitung isi sel, alamat sel menggunakan alamat sel, dan juga satu fungsi itu yaitu menghitung ranking, yaitu rank. Hari ini kita lanjut untuk masuk pada materi formula. Formula kalau di buku kalian itu ada di halaman 181. Jadi ada 181. Pak coba jelaskan sedikit tentang formula yang standar, rumus-rumus yang standar. Kemudian nanti minggu depan baru fungsi logika. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi text dan date. Jadi nanti fungsi logikanya sendiri, fungsi text date-nya sendiri. Jadi untuk 3 pertemuan ke depan. Oke, kita langsung saja. Fungsi dari formula, memasukkan formula. Ya, di dalam minggu lalu kita menghitung menggunakan manual. Kita lihat di buku itu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu kita harus membutuhkan yang namanya fungsi ya. Kalau di Excel memudahkan kita mengerjakan. Secara umum itu di menunya itu ada menu formula. Itu ada 9 ya, ada 9 fungsi formula. Itu ada AutoSum, kemudian ada fungsi finansial, kemudian ada fungsi logika, kemudian ada fungsi text, kemudian ini fungsi datetime, kemudian ada fungsi lookup, kemudian ada fungsi match and trick. Masih banyak lagi ya, ada banyak fungsi ini. Ada statistik, engineering, jadi banyak sekali. Kalau kita di dunia pendidikan paling kita banyak menunya paling di logical, text, date, dan ini. Tapi kalau untuk finansial mungkin kita tidak pelajari ya, nanti Pak mau ajak kalian, nanti kalian bingung. Ini berhubungan dengan ekonomi, akuntansi, suku bunga, dan seluruh berhubungan dengan keuangan. Jadi memang rumusnya banyak, tetapi untuk kalian nanti kalian tidak mengerti kecuali orang-orang akuntan. Jadi nanti kita belajar yang mungkin bisa rumus-rumus yang kalian bisa pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan kalian. Jadi tapi nanti Pak fokus di fungsi standar, kemudian di fungsi logika X dengan fungsi lookup. Itu 3. Nanti kita pertajam di situ. Oke, kita lihat. Jadi itulah fungsi-fungsi formula. Jadi untuk versi Excel-nya hampir sama semua, hampir semua ada. Cuma ada penambahan diri ini finansial untuk yang versi 2019 cukup banyak karena ini sudah berhubungan dengan pekerjaan akuntan. Kemudian ada di fungsi teks juga ada penambahan. Nah ini kita lihat, ini fungsi teks cukup banyak. Kemudian ini fungsi datetime, ini untuk menghitung jam, waktu semua. Ya, kita lihat ke halaman 182. 182 itu yang namanya AutoSum. Di AutoSum itu artinya dia menghitung otomatis. Namanya fungsi AutoSum. Nah, jadi waktu kita klik di AutoSum itu ada beberapa fungsi yang ditampilkan, yaitu ada sum, ada average, ada count number, ada max, ada min. Kemudian ada juga yang lainnya. Ini ada sum if, ada stdif. Ini di AutoSum banyak ya. Nah, sum itu merupakan, kita lihat mulai Pak belajar satu-satu ya, nanti kita belajar. Nanti baru Pak kasih contoh. Sum itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah kolom, baris, atau rank. Jadi sebuah rank atau sebuah sel atau rank
kita mau hitung jumlah nilainya yang ada di dalam itu berapa. Ingat yang dihitung cuma number ya. Sebuah sel yang isinya itu bersifat angka yang bisa dihitung. Misalnya 10, 20 berarti di sum jadinya 30. Seperti itu. Kemudian average. Average itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Dari sebuah data itu misalnya diambil rata-rata. Seperti kalau yang pertemuan sebelumnya kita hitungnya manual kan. Kita hitungnya manual, ini sel A ditambah sel B dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan fungsi average kita tidak perlu menghitung lagi manual, tetapi kita bisa menghitung jumlah data itu kemudian langsung dirata-ratakan. Count number itu adalah menghitung jumlah data, banyaknya jumlah data. Jadi misalnya ada 10 data yang ini. Kita mau tahu misalnya dalam file ini kira-kira ada berapa data ya. Nah, kita bisa menghitung count number. Nanti kita akan coba sebentar. Max itu adalah mencari nilai terbesar. Contoh, misalnya dari sebuah data nilai kita mau lihat kelompok 1, nilai paling tingginya siapa. Kemudian kelompok 2, nilai paling rendahnya siapa. Nah, itu menghitung nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk semua fungsi itu ada sintaks atau aturannya. Jadi sebuah fungsi itu ada sintaks atau aturannya. Misalnya untuk sum berarti sama dengan sum buka kurung. Pada saat kalian ketik sum buka kurung, ini langsung ini namanya sintaks. Sintaks atau aturannya. Kalau kita tidak mengetik sesuai dengan aturannya, maka dia tidak bisa di-enter atau error. Jadi kita harus mengetik sebuah sintaksnya sesuai dengan aturannya. Jadi pada saat kita klik ini, otomatis dia menunjukkan sintaksnya. Jadi misalnya sum itu number 1, number 2 dan titik-titik ini dan seterusnya. Jadi misalnya number 1, kemudian pemisahnya titik koma. Pak sudah jelaskan minggu kemarin. Kalau koma gunakan koma, titik koma gunakan koma, kemudian misalnya ini, nah tutup kurung. Itu untuk sintaks yang pertama. Atau kita menggunakan range, ini menggunakan sel ya. Kita gunakan range A3.2 sampai dengan A10. Oke. Nah, itu sintaksnya. Seperti itu ya. Itu sintaksnya. Kemudian average, count, max, dan min juga hampir sama. Hampir sama bentuk sintaksnya. Jadi mereka hampir sama. Jadi hanya beda rumusnya, tetapi sintaksnya dalam hampir sama. Yaitu sama dengan fungsinya average atau count, kemudian buka kurung, setelah itu numbernya berapa. Oke, sekarang kita langsung latihannya. Pak akan tunjukkan latihan di halaman 183. Kita lihat di halaman 183, Pak buat di sheet 1, Pak sudah ketik datanya. Ya, jadi jadi seperti itu ya. Oke, tunggu Pak, kita ketik dulu. Sabar ya. Oke, nah, sekarang kita membuat jumlah. Ingat ya Pak, tidak ajar kalian pengaturan ini ya. Bagaimana memberi warna, memberi kotak, melebarkan kolom, kalian belajar sendiri ya. Memang di buku tidak ada. Jadi ini kita hanya fokus ke hal-hal yang penting saja. Jumlah. Perhatikan di halaman 183. Di 183, untuk mengisi jumlah pada sel B14. Pak sesuaikan dengan di buku ya. Kalau kalian punya bergeser ke bawah atau B17 atau di F berapa terserah. Nah, kemudian sama dengan kita mau masukkan sum ya, kita akan jumlah dari atas. Sum buka kurung, kita lihat range-nya paling atas sampai di bawah. Berarti ini B4, kolom B4 sampai dengan B13. Berarti B4.2, B13. Oke, langsung terblok ya. Pada saat kita klik begini, range-nya langsung terblok otomatis.
langsung enter. Ya, seperti itu ya. Kemudian rata-rata itu menggunakan average, jumlah menggunakan sum. Kita mau hitung rata-rata ini, nilai ini sama dengan average. Oke, kemudian sama ya tadi isinya B4 sampai dengan B13. Oke, tutup. Ya, berarti rata-ratanya 6,8. Terbesar, kita lihat terbesar, berarti sama dengan max. Buka kurung, kemudian selnya masukkan B4 sampai dengan B13. Ya, yang terkecil sama dengan min ya, min. Kemudian B4, B13. Oke, lihat ya. Hati-hati pada saat kalian ketik. Ini karena Pak sesuai dengan di bukunya, tapi kalau kalian ketiknya dari kolom yang bahan dimulainya dari kolom keberapa itu nanti kalian ikuti saja. Nah, jumlah data. Kita mau hitung jumlah data yang dari sini sampai di sini, data ini. Ini ada berapa? Nah, itu jumlah datanya. Kemudian caranya yaitu ketik sama dengan count, fungsinya adalah count buka kurung sama ya B4 sampai dengan B13. Itu jumlah datanya 10 ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10 ya. Untuk kelompok 2 kita tinggal copy saja ya. Kita copy saja ini kelompok 2. Kita Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Kita paste juga di sini. Itu menggunakan copy paste. Tapi ada yang istilahnya yang namanya fill cross. Seperti Pak ajarkan kemarin, fill cross. Itu gampang, tinggal kita blok ini. Kemudian plus kanan di bawah kita tarik ke sini. Iya, itu namanya fill cross. Fill cross ya. Jadi seperti itu untuk fill crossnya. Kemudian yang berikut untuk di halaman 184 itu kita lihat itu penggunaan autosum. Ya, jadi kalau yang tadi kita mengetikkan rumusnya secara manual, di sini kita akan membuat menggunakan autosum. Artinya kita tidak mengetikkan rumusnya, dia langsung membuat auto. Ya, perhatikan. Kita lihat di situ autosumnya. Nah, pertama kita klik dulu di sini jumlah. Kita masuk ke formula, kita lihat autosum. Ini mau hitung apa? Sum kan? Kita klik sum. Nah, otomatis dia akan memblok sel yang ada di atas yang ada angkanya. Itu ya. Jadi kalau tidak sesuai kita tinggal rubah lagi kembali di sini. Tadi kan kita ketik manual ya. Nah, kemudian yang ini rata-rata average. Nah, karena dia lewat sampai di sini, kita kembalikan ini B13, kita ketik ulang. Ya. Kemudian ini terbesar itu max. Berarti B4 sampai dengan B13. Kemudian terkecil itu min B4 sampai dengan B13. Seperti itu ya, jumlah data juga itu menggunakan count number. Iya, 4 sampai dengan B13. Oke, kita copy pakai fill cross ya, ini istilahnya fill cross. Ya, nilainya sama ya dengan ini. Nah, ini nilainya sama. Itu ya, itu cara cepatnya. Oke, jadi itu merupakan fungsi kalian, fungsi untuk membuat tugas kalian sekarang itu tidak dikumpulkan, tetapi kalian buat latihan di 185 itu kalian latihan kerjakan itu jumlah penjual barang. Kalian lihat di halaman 185 itu di situ itu ada Januari, Februari, Maret jumlahnya berapa. Jadi nanti dia dari
ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti dia ada di sebelah sini, kemudian ada di sebelah kanan juga. Jadi yang ini, nanti dia pindah ke sini. Jadi kalau ini logikanya seperti ini, itu ada jumlah, ada rata-rata, kemudian ini terbesar, terkecil, jumlah data. Nah, itu ya, hampir sama ya. Jadi ini jumlah tinggal kalian gunakan auto zoom bisa. Nah, tapi dia dari sini ke sini, D4 sampai D4. Rata-rata itu gunakan apa ya? Average. Itu sampai dengan D4. Kan dia sampai datanya sampai di sini saja. Nah, D4. B4 sampai B4 sampai D4. Kemudian terbesar itu dia pakai max D4 sampai D4, edit lagi. Kemudian terkecil dia pakai min D4 sampai D4. Kemudian jumlah data dia pakai count D4 sampai D4. Oke. Itu ya. Nah, oke, silakan kemudian fill cross dia atau copy paste ya. Jadi ya. Oke, itu seperti itu. Jadi dia hampir sama. Hampir sama, kemudian nanti juga bisa tarik ke sini. Situ ya. Jadi tugas kalian di halaman 185 kalian mencoba. Bukan berarti kalian tidak kumpul, kalian tidak coba. Kalau kalian tidak coba dan jadi, maka itu sama saja tidak ada gunanya. Ya Pak tidak suruh kumpul juga, buat apa coba. Nah, ini tujuannya adalah untuk kalian belajar. Kalian bisa sendiri. Jadi dicoba dulu itu untuk fungsi itu, nanti itu baru satu-satu rumus ya. Nanti kita masuk ke fungsi berikut, itu ada kombinasi. Bagaimana di dalam sum ada average, di dalam sum ada min, max, dan seterusnya. Ini baru satu-satu rumus. Nanti kita akan kombinasi untuk menghasilkan sebuah data digunakan beberapa fungsi sekaligus. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kita minggu ini seperti itu, yaitu tentang belajar tentang fungsi autosum. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ke fungsi logika, baru Pak kasih tugasnya sekalian. Seperti itu ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.